Oke, teman-teman semuanya, malam hari ini kita bahas apa? Eh, Malam hari ini kita membahas tentang proses berangkat ke Indonesia. Ke Indonesia. Proses berangkat ke Hong Kong dengan segala persoalan dan masalahnya. Wes, ini dia. Ini dia teman-teman ya. Bagi teman-teman Mbak Ririn, tema apa hari ini Mbak? Mbak, itu tadi yang baru saya sebutkan. Proses berangkat ke Hong Kong dengan segala persoalannya. Mbak EPL. Kok namanya EPL sih Mbak? Kenapa kok Mbak EPL? Selamat malam. Oke, ya tema hari ini yaitu tadi berangkat ke Hong Kong, proses ke Hong Kong dengan segala bentuk persoalannya. Karena banyak yang nggak tahu. Tapi sebenarnya ini nggak masalah, saya sampaikan aja. Barangkali teman-teman juga mau menyampaikan kepada siapapun, tetangganya, saudaranya. Karena pertanyaan banyak sekali itu proses Mbak Dewi Ponorogo, proses ke Hong Kong itu masih sedikit disamakan seperti kayak dulu. Selamat Mas Rono, nggak kerasa 2 hari lagi hari Minggu yang selalu ditunggu. Wes. Mbak Endang Puji Lestari Mas. Oh, EPL Endang Puji Lestari. Disingkat EPL. Endang Puji L Lestari EPL. Oke, 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 oke. Oke, oke, oke. Selamat malam Jumat. Nggak kerasa. Oke, Mbak Asrifi Rahayu. Oke, kita bahas hari ini adalah proses ke Hong Kong. Nah, untuk semua saja secara garis umum. Untuk proses di Hong Kong apabila non-X, masih non, belum ada pengalaman Singapura, Taiwan, Hong Kong. Nah, kalau belum ada di 3 negara itu, kita anggap non, walaupun X-nya itu Arab, ya, X-nya Arab. Kita nggak ngerti. Kalau di Arab kan bahasanya Arab, simple, ngirit Mas. Oke, EPL Endang Puji Lestari Mas. Oke, jadi Arab, Brunei, Malaysia itu dianggap non. Ya, walaupun teman-teman sudah pernah kerja di Arab, pernah kerja di Brunei, Brunei itu agak bahasa Inggris atau bahasa Melayu atau Malaysia. Nah, ya itu kita menganggap orang Hong Kong menganggapnya apa namanya eh non. Kalau Arab itu apa? Aleppo, Vian. Alapa. Arab itu orang Hong Kong menyebutnya Alapa. Dan biasanya ya agak-agak takut dengan Alapa. Mbak Rose Ali. Nah, oke, untuk yang non itu semuanya wajib masuk PT, belajar bahasa, belajar masak, belajar kegiatan-kegiatan yang sama seperti teman-teman semuanya. Nah, ini untuk yang non. Ya, jadi kalau untuk yang non semuanya sama harus masuk PT 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan, 5 bulan, 9 bulan, setahun itu lebih bagus. Ya. Mbak HK malam Mas, ya itu Mbak Rose Ali. Jadi, nah proses berikutnya adalah proses X. Nah ini X ini kalau dibagi ada beberapa jenis, beberapa macam-macam. Orang Taiwan, Arab, Alopo. Oh ya, Alopo. Kalau orang Taiwan nyebutnya orang Arab. Ntar kita ketemuan di Taipei ya. Mbak ini Sarah mudah-mudahan bisa jadi ke Taipei saya. Kalau jadi ke Taipei tak kabari ya. Sampai minta olibur ya. Kita ngonten nanti Mbak ini salah. Oke, satu ya. Itu kalau non. Kalau X, nah X ini pun dibeda-bedakan ya. Ada X yang sudah lama di Indonesia, ada X yang baru 2 bulan, 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan. Nah, X pun ini ada macam-macam, ya kan? Ada X Taiwan, ada X Singapura, ada X Hong Kong. Itu X, kita sebutnya sebagai X. Ya, orang Hong Kong karena memang bahasa yang mendekati
ke Hong Kong itu antara bahasa Inggris, bahasa Mandarin, dan bahasa Kantonis. Nah, ketiga bahasa ini kan paling dekat mungkin ya ex Taiwan, kemudian ex Singapura dalam bahasa Inggris, dan ex Hong Kong yang bahasa Kantonis. Itu yang disebut ex. Nah, perlakuan ex ini juga beda-beda ya. Jadi X ini ada yang kita kategorikan bahwa X itu udah lama di Indonesia. Pokoknya lebih dari 6 bulan. Ya, lebih dari 6 bulan. Kita anggap X sudah balik lagi. Nol, tapi X. 6 bulan. Ya, walaupun dari Singapura 2 bulan, 1 bulan barusan pulang, itu kita anggap ya, kita anggap masuk X. X yang ibaratnya X0. Ada yang X0. Tapi ada X yang udah berangkat ke Hong Kong tapi di interminate kurang dari 1 tahun. Nah, ini juga termasuk X. Ya, macam-macam. Makanya kan kita mesti jelasin kepada teman-teman pemahaman ini semuanya. Jadi biar kalau teman-teman semuanya merasa bahwa bisa menginformasikan ke teman-temannya yang lain, silahkan. Nah, kita anggap ya, yang dari Singapura, yang baru pulang dari Taiwan, terserah itu kaburan di Taiwan, kaburan dari Singapura atau apapun, itu kita anggap adalah X. Yang kurang, yang 0, X0. Terus X yang kurang dari 6 bulan. Jadi X itu pulang dari Hong Kong gak sampai 6 bulan. Ya kan, 2 bulan setengah. Tapi kita lebih banyak, ini yang masih absurd abu-abu. Tapi kadang-kadang karena tidak di agentnya yang bersangkutan, atau misalnya di agent saya ya, kita nganggapnya bisa jadi 0. Jadi potongan bisa balik lagi. Tapi kalau prosesnya dari agent saya, atau dari saya proses, kemudian masuk ke Hong Kong, kemudian sampai di interminate 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 8 bulan, nah itu ada pengecualian. Tapi kalau dari agent lainnya, kita tidak ada pengecualian. Kita menganggap 0 dan diulangi awal lagi potongannya. Begitu ceritanya. Hadir Mas Andro, Mbak Yus, semoga sehat selalu. Aku dulu non, pernah di Kuwait ikut non. Oke, betul. Assalamualaikum, Mas Ganteng. Mbak Yuli, selamat malam. Nenek Sati ikut nimbrung ya. Oke, Mbak Eva Teresa, Mbak Abi Leo. Oke, jadi kayak gitu ya teman-teman. X ya. X kalau diproses dengan kami, dengan PT kami, dengan agent kami misalnya, kalau belum sampai habis kontrak, ya kita ada kompensasi. Tapi kalau tidak dari agennya kami menganggap nol. Nah ini juga. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kalau sudah pulang di atas 6 bulan, 2 bulan, 3 bulan gitu, itu yang dinamakan X. Sekali lagi itu X. Ya, non dan X. Dan yang kadang-kadang ini yang masih banyak dilakukan sama teman-teman, karena dulu pernah di Hong Kong, kemudian pulang lagi ke Indonesia, kemudian mau cari majikan, berangkat lagi, dilalah mereka langsung ke PT. Nah, nih, langsung ke PT, dokumen dikumpulkan di PT, ditaruh di PT, ternyata 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan nggak dapat majikan. Ya, ketika nggak dapat majikan kan wis capek ngenteni. Interview enggak, dapat majikan juga enggak, apes kan. Akhirnya sampean mau cari lagi sendiri. Nah, pada saat mau cari sendiri, dokumen kalian ditahan sama PT. Akhirnya agennya nggak bisa memproses karena tidak ada kerjasama dengan PT. Jatuhnya kalian pasti disuruh MD kalau mau. Karena nunggu PT itu lama nggak dapat majikan, kalian MD. Lah kalau MD-nya kalian belum tes apa-apa, belum ngapa-ngapain, kalian pasti dimintain uang. Nah ini kesalahan. Strateginya nggak pas. Oke, Mbak Eva Teresa ex Hongkong udah interminate 2 kali, pengen proses Hongkong lagi, gimana itu Mas Andrew? Sampai di interminate 2 kalinya itu dalam waktu 1 tahun apa enggak? Kalau dalam waktu 1 tahun sudah di interminate 2 kali, ini agak
agak gak mau ini agentnya. Agent saya juga agak gak mau. Tapi bagaimanapun boleh diceritakan dulu. Kan kita harus mendengar. Mbak Nafiku, Zafiku, selamat malam Mas Andro. Selamat malam. Tunggu aku, maksudnya gimana tunggu aku? Ma belum bisa mampir, sudah masuk kerja majikan baru. Bos, apa lah Mbak? Aku wis lupa. Tenang aja. Oke, oke. Jadi Mbak Nino hadir lagi saya telah dikit, tapi mesti menyimak, nggak masalah. Selamat malam Mas Chandra, gantung saatnya sambat sejahtera Mbak Kopi 88. Oke, ya sudah di interminate 2 kali. Nah ini 2 kalinya 1 tahun kah, 2 tahun kah, 3 tahun kah? Nah jadi kayak gitu. Ya kalau 1 tahun sudah 2 kali, ini agak rawan untuk visanya bisa turun. Ya, apalagi sudah 1 tahun malah 3 kali, wah itu remuk. Kita sarankan ke Makau aja cari kerjaannya. Setelah itu baru nanti setelah 1 tahun silahkan balik lagi ke Hong Kong. Jadi kayak gitu. Itu Hong Kong. Karena Hong Kong kalau 1 tahun dia sudah pindah-pindah berkontrak nggak lengkap di tempatnya majikan, maka untuk dapat visa turun lagi, sekali lagi ya, omongan saya bisa salah. Itu agak berat. Nah, sebaiknya keluar dulu, Singapura dulu, atau Taiwan dulu, atau Makau dulu, baru balik lagi. Temanku itu yang di internet pertama, ya kan, 1 tahun. Jadi pertama apa ya? Aduh, pertama 2 tahun kurang 2 bulan. Oh, terus 3 tahun di internet lagi. Wah ya pokoknya suruh telepon aja Mbak nanti prosesnya supaya kita nggak bleedru gitu. Nanti lihat kesungguhan hatinya karena di interminate terus itu loh Mbak. Kalau aku alhamdulillah aman nggak di. Ya ya apa nanti disampaikan ke temennya. Ya tujuan saya ngonten ini kan untuk disampaikan ke temennya gitu kan proses interminate. Jadi begitu untuk proses ya teman-teman. Nah untuk proses lagi ke Hong Kong ini lagi yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Kadang ada yang bertanya, ada nggak yang nggak ada potongan? Jawabannya selalu ada. Tapi saya nggak promosikan PT yang nggak ada potongannya ya, karena saya nggak di-endorse. Ada tanpa potongan, tapi semua biaya keluar sendiri. Cek sendiri, datang sendiri ke kantornya, semua serba sendiri. Silakan, itu ada. Dan biasanya dia menyarankan untuk data sama dan setidaknya sampai finish. Kalau yang bermasalah-bermasalah, kelihatannya dia menolak. Yang saya tahu. Mudah-mudahan kalau salah silahkan dikoreksi. Kalau benar ya sudah. Jadi dia mau data itu clear, data itu bersih. Yang jenenge gak bayar kayak potongan, mosok datanya mbambet. Mbak Widya Widya, selamat malam. Oke, selamat malam Mbak Widya. Jadi dia yang yang nggak ingin ada potongan itu biasanya PT-nya meminta kalian untuk bagaimana datanya. Datanya harus normal, tidak ada masalah, tidak ada silik genje. Seperti itu. Kalau Mbak Eva Teresa, Mas Andro PT di Indo daerah mana? Kami ada di Jakarta, di Bekasi ada, kami di Malang juga ada, ya. Tapi semuanya tergantung. Makanya silahkan telepon dulu, biar kami yang nata dan menentukan apakah ditaruh di Malang ataukah ditaruh di Bekasi. Nah, persoalannya teman-teman itu selalu kayak gini yang ditanya. PT-nya di Indo daerah mana? Kalian itu jangan cari PT-nya. Kalian itu yang paling penting proses ke Hong Kong itu carilah majikan dulu untuk yang X ya. Sekali lagi yang X. Itu penting adalah cari majikannya dulu. Jangan cari PT-nya. Ya kan? Setelah ketemu majikannya, tanyakan agentnya bisa nggak memproses. Kalau misalnya ada masalah dengan data. Kalau tidak ada masalah dengan data itu aman-aman saja. Nah, kayak gitu ya teman-teman. Selalu yang ditanyakan adalah PT-nya di mana.
PT-nya di mana? Di mana PT-nya? Ah, jauh. Sekarang dibalik. Saya potongan Mas Andro selama 6 bulan karena mandiri orang duit Mas. Oke, tak apa-apa. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Saya makanya penonton saya yang nonton saya kasih pandangan sekali lagi. Kalau mau X, nyari majikan dulu. Lah, Mbak Eva Teresa nomor telepon Mas Andro, lihat di deskripsi, Mbak. Sudah saya cantumkan di deskripsi. Tapi jangan telepon pada saat saya live, saya nggak akan angkat. Tadi ada orang telepon aja nggak saya angkat. Oke, jadi proses itu begitu. Sekarang beda zaman dulu. Zaman dulu kalian nggak tahu informasi agent apa, majikan bagaimana. Tapi hari ini banyak agent-agent yang juga sudah punya sosial media. Bahkan ada tawaran-tawaran job. Nah, itu yang kalian kejar dulu, yang paling penting. Jadi jangan sampai cari PL lagi, terus masuk ke PT. Wah, itu jelas susah. Pak Mawar Hijau, DRW Skincare. Jadi kayak gitu. Terus jangan juga sama temen sendiri yang coba mencari atau menyodorkan kalian ke PT. Kalau menyodorkan kalian ke agent, oke lah. Fee-nya dia dari agent. Sebaiknya kalian nyari agentnya itu sendiri. Jangan dibawa sama temennya. Oh, kamu sini loh, tak kenalin agent. Nah, wajar. Itu namanya calo. Jadi kadang calonnya ya temen sendiri. Tak ada masalah. Kalau temennya memang sampeannya mau. Ya mohon maaf. Ada juga beberapa yang ke saya itu dari nonton konten saya. Terus disampaikan. Telepono ini sama Mas ini, telepono sendiri. Ada juga yang bertanya ke saya, Mas kalau aku bawa teman, kira-kira bagaimana? Ya langsung tak jawab. Mohon dimaafkan, saya tidak bisa memberikan bonus. Saya tidak bisa memberikan. Kalau sampai mau kasih tahu ya silakan. Suruh telepon sendiri. Tapi kalau saya ngasih bonus sampean, saya nggak bisa. Langsung aja saya tembak kayak gitu. Mbak cantik. Kalau di Facebook Mbak cantik. Kalau di YouTube Cahaya Cinta. Agent saya sabun cuci piring Mas Sandro di PT udah dikasih tahu. Oke, Mbak Mariam, bagus. Agen cuci piring, keren sampean bisa bertahan. Selamat malam buat semuanya, salam sukses selalu Mbak Swati. Ya, oke, selamat malam. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Ya, sekali lagi kalau kalian proses di Hong Kong itu penting bagi kita semuanya, bagi kalian semuanya untuk mencari majikan terlebih dahulu. Karena majikan itu sudah berkeliaran di sosial media. Nah, tanya juga, ya kan, agentnya apa? Itu penting. Nah, agentnya apa? Karena sekali lagi agent di Hong Kong itu ada dua, teman-teman. Wah, ada dari Sungsoi, Bang Arizal Wahyu. Loh, aku kok gini keluar balon-balonnya ya? Oh, kalau tanda gini ada keluar balon-balonnya. Kalau tanda gini keluar apa ya? Atau gini keluar apa ya? Oh, enggak keluar. Kalau dua ini balon-balon. Wow, keren juga ini ya. Oh, Facebook. Oke, ya segitu ya teman-teman. Bang Arizal Wahyu. Lucu Mas balonnya. Ya. Oh ada ya. Sampai ngeliat juga ya. Coba kita lihat lagi. Balonnya keluar nggak? Kalau ada tanda dua kayak gini. Dia keluar nggak balonnya? Dua, dua, dua. Gitu. Ternyata balonnya nggak keluar. Sudah tadi. Nggak ada keluar lagi Mbak balonnya. Tuh. Setia Mas Andrew sama agent satu. Iya, nggak apa-apa. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk proses. Mas Andrew kira-kira melayani PT ke Taiwan nggak laki-laki? Habis Mas, iya.
merah kuning ya. Coba nanti saya tanyakan ya, PT saya yang di Malang mau nggak meroses laki-laki. Kita coba ya Mbak Kopi 88. Siap. Gitu aja. Oke, jadi teman-teman seperti itu. Ya, untuk proses itu sekali lagi penting bagi kita semuanya adalah mencari majikannya. Makanya buka sosial medianya semuanya. Di Facebook itu banyak sekali. Di Hong Kong, di YouTube juga banyak sekali. Sudah banyak agent-agent. Nah, nanti saya jelaskan ada agent ada dua. Ya, yang pertama agent yang hanya punya license dari labor departemen, Mbak Eni Untari. Jadi itu juga agent yang sah. Dari labor departemen itu agent di Hong Kong sah. Tapi ada agent yang punya dua license. Ya, license dari labor departemen Hong Kong, dari government Hong Kong, dan dari KJRI. Nah, yang bisa memproses teman-teman itu adalah agent-agent yang notabene-nya sudah punya dua license. Ya, tapi fenomena ini di Hong Kong, otomatis agent-agent yang hanya mendapatkan license hanya dari Labor Department of Hong Kong itu itu yang dinamakan sub agent. Dia harus mencari agent yang punya lisensi KJRI untuk memproses sampai termasuk agent saya. Bukan saya, agentnya istri saya. Agentnya istri saya itu hanya labor department, ya kan? Bukan ke KJRI. Nah, nanti ke KJRI-nya kita numpang cop, itu namanya teman-teman. Nah, numpang cop. Jadi seperti itu teman-teman untuk prosedur, untuk prosesnya kalian ke Hong Kong. Itu seperti itu kalau urusan agent-agentan. Nah, yang berikutnya adalah yang paling pertanyaan berikutnya lagi setelah dapat majikan atau kadang belum dapat majikan yang masih bertanya potongannya berapa. Nah, ini penting juga teman-teman. Ini pertanyaan penting. Potongannya itu melihat situasi. Kadang-kadang kalau agent kami kita bisa memberlakukan 2.500 kali 4. Kadang juga ada skema yang 2.100. 2.100 itu 6 bulan. Ada. Jadi semuanya tergantung. Ya kan, sekali lagi kita nggak bisa. Terus yang berikutnya, kadang-kadang yang menjadi kendalanya teman-teman adalah data yang tidak sama. Kalau data yang tidak sama biasanya sering ditolak oleh PT-PT di Indonesia. Bahkan tidak hanya PT di Indonesia. Tapi agen-agen yang di Hong Kong juga ada yang menolak data yang tidak sesuai. Karena itu benar-benar memang meruwetkan. Kalau sama Mas Sandro diterima apa enggak? Telepon aja ya. Nanti kita bicarakan. Saya nggak mau jelaskan di sosial media. Sampai telepon saja, cari solusinya nanti. Oke, jadi seperti itu. Itu yang berikutnya ya teman-teman. Potongan, kadang ditanyain. Nah, terus ada lagi kendala atau masalah. Kadang-kadang tuh begini, ya kan. Eh, belum sampai 6 bulan habis potongan, itu sudah mau break. Ya sudah, itu wis pasti rugi semua. Sampeannya rugi, agennya rugi, majikan juga rugi. Mbak Nur Kayati, kalau tidak bertahan di 6 bulan atau di bawah 1 tahun, itu semuanya rugi. Ya, sampai rugi waktu, ya kan, bayar potongan, nanti diulang potongan lagi, ya, majikan udah ngeluarin uang, ya kan, agent juga tidak dipercaya lagi majikan karena memberikan orang yang tidak terbaik. Ya, seperti itu ya teman-teman. Makanya break, interminate itu kalau di bawah 1 tahun itu kadang-kadang agak sedikit menyulitkan. Mas Ganteng PT-nya yang di Malang apa namanya? Lupa. Nanti telepon aja. Saya tidak akan menyebutkan PT saya yang di Bekasi dan nama di Malang.
Tapi kalau yang proses pasti mereka akan tahu. Seperti itu. Karena khawatirannya adalah apa? Kalau kita kasih tahu PT-nya, kalian berbondong-bondong ke PT. Nah, kalau ke PT kalian, eh, dokumennya ditahan. Kalau dokumennya ditahan, nggak dikasih-kasih majikan, kalian komplain sama saya. Mau MD, saya nggak mau. Lebih baik kalian kita proses, kita carikan majikan dulu biar aman. Saya rasa begitu. Kalau memang mau proses, yang terpenting adalah cari majikan dulu. Perkara PT itu tidak ada yang tidak mau. Kalau kalian sudah dapat majikan itu nggak ada PT yang nggak mau. Kecuali ya perselisih dokumen, data, atau ada yang nggak pas itu biasanya PT menolak. Karena akan membuat ribet. Nah kalau ribet, mereka mengeluarkan uang lebih banyak. Nah kalau uang dikeluarkan lebih banyak, potongannya nambah. Anak-anak kalau potongannya sudah berlebihan, overcharging dilaporkan ke KJRI. Itu jadi masalah buat PT. Gitu ya teman-teman proses di Hong Kong. Ini sebenarnya mau mau tak bikin konten lagi sih sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, ini obrolan kita aja. Jadi penting bagi kita itu untuk memahami bagaimana ini proses. Banyak sekali teman-teman yang sudah telepon ke saya, dokumennya sudah dimasukkan ke PT, tapi 6 bulan, 8 bulan, 4 bulan, 5 bulan tidak dapat majikan. Karena PT pun mau cari uang. Nah kalau MD kalian disuruh bayar. Malah kemarin nggak punya paspor, masuk ke PT, sudah dibikinin paspor. Bu Endang Sri Handayani dibikinin paspor, dokumennya dikembalikan, paspornya nggak diberikan. Kok bisa? Ya karena dia nggak mau bayar paspornya. Karena pembuatan paspor itu kan yang bayar. Pokoknya di Indonesia itu semuanya serba jaluk minta uang, teman. Jaluk bayar. Dijaluk bayar pun terus nggak jelas. Tapi kalau Hong Kong jelas. Kalau bayar, make sure dan pastikan. Nah ini loh yang kadang-kadang teman-teman semuanya. Agent itu kadang memproses ya teman-teman. Itu kadang juga ngelihat karakternya. Kalau teman-teman itu ngomong, teman-teman kayak Sujike, semuanya kan kita lihat. Ada juga yang pilih-pilih job, ya nggak apa-apa, silakan pilih-pilih job. Kalau bojoku dari Indonesia, dia pilih-pilih job, besok lagi, ya kan, udah dikasih satu, kasih dua, kasih tiga, dia sudah nolak, sama bojoku sudah direken. Biasanya begitu teman-teman. Terus ada juga yang minta, ada permintaan, ya kan, mohon dimaafkan, sekali lagi ini saya sampaikan, mohon dimaafkan. Kadang ada yang minta kamar sendiri, minta bisa sholat. Ini kan punya kamar sendiri, sholat. Artinya, ya kan, Hong Kong, kalau yang ngejeng itu rumahnya cupet, otomatis. Nah, giliran nanti dikasih yang kamar sendiri, rumah sendiri, tapi rumahnya 3 lantai, 4 lantai, capek, ngeluh. Nah, ini loh yang serba repot. Tapi ya nggak mau itu resiko jadi agent itu seperti itu. Taiko sing hadir Mas Sandro Sugeng Dalu, selamat malam. Jadi kadang proses begitu. Aku maunya gini, 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 gini. Jadi banyak maunya teman-teman. Nggak apa-apa, sampaikan. Semakin banyak maunya, kitanya juga nggak akan proses. Nah, yang bikin kadang-kadang agak mumet ya teman-teman. Ya, sudah kita kasih majikan. Majikan sudah cocok, sudah seneng. Oke, deal tanda tangan. Tiba-tiba keputusannya berubah. Nggak boleh bojoku, hamil, ini, itu. Wis. Teman-teman nggak ada kerugian. Kita pun harus, karena gini, majikan Hong Kong itu menunggu kalian berangkat dari Indonesia ke Hong Kong itu paling cepat itu sebulan. Paling cepat. Ya, 2 bulan itu minimalnya. Untuk ngurusi tetek bengek, visanya kalian turun itu 2 bulan. Apalagi kalau dokumennya
kalian di Indonesia itu sele genje. Tak ceritain ya. Aku cerita aja. Ini kan pengalamanku memproses teman-teman. Data selegenje itu kita nggak mau kasihkan ke majikan dulu. Kita suruh betulin data yang selegenjenya beres, baru dapat majikan. Kadang kita ketika kalau majikan sudah deal dan dia sudah bayar, dia tunggu 2 bulan. Kita itu kadang sampai menjanjikan kalian berangkat itu sampai tuh turun visa dan akhirnya berangkat itu ada yang 4 bulan. Begitu loh teman-teman. Mas, kalau finish ganti majikan, hak kita apa saja? Perlu surat finish enggak? Ya, surat finish ya boleh. Terus ganti majikan ya udah hak sampean apa aja ya. Wah, cuti bulanannya diambil enggak? Cuti tahunannya, cuti berbayar diambil apa enggak? Terus uang tiket pulang ke Indonesia dan 100. Karena sampean finish, ya kan? Finish ini kan tinggal keluarnya sampean perjanjian sama majikan bagaimana. Baik Kaisana, selamat malam. Perjanjiannya kalau finish itu aman, ya kan? Jadi perjanjiannya sama majikan keluarnya gimana? Apa libur tahunannya? Jadi kalau pertanyaannya kayak gitu tak jelasinnya panjang, nggak cuma satu dua. Soalnya kalian ada jatah cuti. Nah, jatah cuti mau diganti uang apa keluar lebih awal. Nah, ini bagaimana? Karena ada hak sampean yaitu ada cuti. Mau diambil uang apa mau diambil hari sebelumnya keluar. Seperti itu. Ya kan? Terus tiket pulang ke Indonesia, uang 100 sebagai transport ke bandara. Wish, gitu. Mbak Aisyah, Mbak Susiati, selamat malam. Assalamualaikum, TST hadir Mas. Sehat selalu ya, bolo-bolo semua, Mbak Wijutami, Sim Sacoy. Majikan di Sim Sacoy. Keren juga ya majikan Sim Sacoy. Saya baru baru ada satu sampean Mbak Wijutami, majikannya Sim Sacoy. Deket sama masjid apa. Woi, tat kentut ya. Oke, jadi kayak gitu ya proses ya teman-teman. Sebenarnya proses ke Hong Kong itu mudah sekali. Ini Rahayu. Selama kalian bisa bahasa, kalian mampu, kalian percaya diri. Tapi serba-serbinya banyak banget. Ada yang usianya 52, 48, 49, 50. Mohon dimaafkan ya. Istri saya atau saya itu ragu kalau yang memprosesnya udah 48, 49, 50, 51, 52. Walaupun kalian ngerasa aku masih kuat, aku masih sehat gini-gini. Selama kalian sudah pulang di Indonesia, kemudian mau balik lagi, ini agak berat. Kenapa sih psikologi orang yang usianya 48, 49, 50, 51, 52 itu sudah sangat sensitif. Mbak Aisyah, oke Mas, terima kasih. Jadi orang yang usia segitu itu sensitif, Mbak Erni Rahayu. Dan kalau sensitif itu kadang nelongso, artinya gampang sakit. Dan kalian tahu sendiri, orang Hong Kong itu kalau ngomong nggak pakai toto kromo, teman-teman. Pramenopause. Nah, bukan pramenopause, Mbak, ya sudah dianggap menopause. 48, 52 itu sudah masa menopause. Ada yang lebih cepat, ada yang lebih lama. Kalau dari 52 dia terus masih mens dan pendarahan wajib diperiksakan. Ada masalah apa? Mbak Reza Alvia. Iya, kadang-kadang kita itu ditanya, teman-teman. 48, 49, 50, 51, 52 selesai sudah. Nggak usah ke Hong Kong lagi saran saya. Tapi kalau kalian masih di Hong Kong finish, cari majikan yang baru silahkan. Karena sampean finish. Tapi kalau kalian pulang Indonesia terus mau balik lagi, saya 8 bulan Mas Andro baru terbang dari ke Hong Kong dari PT Indo. Bagus, semakin lama semakin bagus. Biar matang, biar mentalnya juga terdidik. Nah, hari-hari ini banyak kenapa anak yang terintermini. Banyak anak-anak yang putus kontrak, nggak sampai 1 kontrak. Karena non, ya, kebanyakan non, proses di PT-nya cuma sebentar,
kemudian datang ke Hong Kong terus jeglek. Ada yang trauma, ada yang menganggap majikan yang lama lebih baik gini-gini lah. Udah, sekarang udah ganti majikan itu sudah jangan berpikir majikan lama. Umurku di paspor 40 tapi umur aslinya 34. Nah, sampai tetap 40, Mbak, kalau di Hong Kong. Nah, kalau sampai masuk ke Taiwan bisa jadi, tapi biasanya imigrasi untuk ngecek paspor sampean yang tidak sesuai dengan KTP itu agak masalah. Ya memang banyak yang dituakan. Berarti dulu waktu masuk ke Hong Kong belum 21 dituakan 4 tahun, 6 tahun. Ngeri juga ya. Aku juga nggak ngerti kenapa kayak gitu. Ya sudah. Mas ngadepin ipar kurang ajar piye Mas Bu? Kita kok mana? Ipar itu orang lain, Mbak. Ipar itu orang lain. Blokir nomornya. Nggak usah ngangkat telepon dan nggak usah berbicara. Wis. Kalau dia ngomong lewat aja. Ya, teman-teman kayak gitu ya saya ngomong. Sekali lagi buat teman-teman semuanya, proses kayak turun listrik ya Mas. Malam Mas Andro, anak baru kebanyakan kurang mental Mas. Ya, jadi Hong Kong, jadi gini loh, nggak cuma anak baru. Makanya kan saya nggak proses anak yang non. Takut ya kan. Anak non takut dan kita nggak mengenal PT-nya. Ya kan. Dan PT di Indonesia itu, ya PT yang di Indonesia itu kadang ada yang PT sering sukanya yang berangkatin anak yang non. Non itu sudah harusnya itu mentalnya sudah jauh lebih kuat. Yang X bukan. Oke, ada pertanyaan ini. Mas ngadepin ipar terlalu ikut campur bias, makanya blokir. Kalau perlu pindah rumah biar nggak deket sama ipar. Terlalu begini, nanti hidupnya sampean juga susah gitu loh Mbak. Pergi, jual rumahnya, pindah atau ngontrak di tempat yang jauh, biar tenang hidupnya. Itu solusinya Mbak Iis Sairoh. Ya, kecuali para sampean sama-sama di Hongkong itu sampean liburin bareng lah, ayo wis repot. Mas lebih penting pertanyaan dari Mbak Ika Isyana di Facebook. Penting majikan baik gaji standar atau gaji tinggi majikan rewel. Kalau pertanyaan ini sampean sebut, sampean tanya ke saya nggak milih semua Mbak. Saya nggak milih. Kalau sampean tanya ke saya loh. Kalau saya soalnya nggak pengen hidup dengan majikan. Ya, jadi bertanyanya ke saya kan, jangan penting yang mana, ya kan? Karena gini, yang ingin saya pahamkan ke sampean Mbak Ika Isyana adalah yang menjalani pekerjaan itu kan teman-teman, jangan saya. Kalau saya sudah sejak dari awal, saya tidak ingin menjadi PRT sejak dari awal. Makanya saya datang ke Hongkong. Waktu itu saat saya sudah dapat kesempatan 4 bulan menjadi kayak teman-teman. Tapi alhasil bisa saya nggak keluar. Berarti saya memang tidak diizinkan untuk menjadi asisten rumah tangga. Sekarang, kalau saya bilang, gaji sampai standar dan majikan baik. Kalau sampai nyaman menjalaninya, enak menjalaninya, senang menjalaninya, maka sampai bisa mendapatkan rezeki lain selain dari majikan. Yang penting sampai tenang. Tapi kalau sampai gajinya tinggi, otomatis pasti effort, usaha, pengorbanan semuanya itu pasti dituntut. Nah, apakah sampean menjadi manusia yang sanggup dituntut? Kalau sampean sanggup dituntut, maka sampean boleh memilih gaji yang gede dan majikan rewel karena itu mengandung konsekuensi, mengandung resiko.
Orang Hong Kong itu tahu standarnya ya 4873. Kalau kalian digaji 7.000 pasti tuntutannya gak karu-karuan. Nah, kalau sampainya sudah lama di majikan itu dan majikan itu percaya dan menaikkannya perlahan-lahan, barulah di situ. Jadi kalau gaji yang langsung kamu tak gaji 7.000 satu bulan, hati-hati. Ini mesti permintaannya nggak karu-karuan. Kamu tak gaji ya standar dulu ya. Nanti setengah tahun kalau kerjaanmu bagus, nah itu baru yang bagus. Tapi kalau gaji kalian langsung digeber 6.500, nah hati-hati. Oke, ini tadi solusi Mbak I, saya Mak Sairoh ya, pergi dari kakak ipar, blokir dan nggak usah diajak ngomong atau rumahnya menjauh. Oke, Mas, aku usia 54 bulan 9 besok, sedangkan aku majikan 2025. Genap 12 tahun, majikanku mungkin nggak ambil lagi. Kira-kira masih ada majikan yang mau tidak? Kita tes, Mbak. Ya, silakan dicoba. Nanti bikin kayak Sujike. 54, saran saya nggak perlu kerja lagi, pulang. Ya, nikmati hasil sampai di rumah. Mbak Ruang Rindu like ke 15. Mbak Cahaya Cinta, sepengalamanku Mas, bagi yang udah ex mau balik lagi ke Hong Kong umur 4 bulan lebih baik cari yang jaga loyanka. Soalnya aku kemarin balik lagi menjeblek Mas, jaga anak usia SMP seumuran dengan anakku, jadi kita merasa benar. Oh, itu pendapatnya. Mbak Aisyah umur 44 tahun udah masuk data Malaysia, Taiwan, Hong Kong sih Mas. Alhamdulillah nggak berubah. Oke. Gajiku baru masuk 4.100, lama-lama naik sendiri jadi. Nah, ini yang bagus, yang naiknya pelan-pelan. Alhamdulillah nggak ada kerjaan karena anak-anak sekolah di Inggris. Alhamdulillah. Itu menurut psikisku di luar faktor lain ya, bikin aku mutusin ngebreak. Kalau jaga loyanka kita anggap itu adalah orang tua kita yang harus kita jaga. Dan sepenuh hati karena suatu saat kita pun akan menemui. Saran dari Mbak Cahaya Cinta. Oke, teman-teman semuanya, panjang kalau kita masih bahas itu semuanya, proses Hong Kong dan Indonesia, dari Indonesia balik ke Hong Kong, X dan non X dan semuanya serba-serbinya itu kalau kita omongin sampai besok pagi, kalian nggak istirahat. Ya, sekali lagi panjang dan mohon dimaafkan bila pembahasan saya atau apapun yang saya sampaikan tidak ada sesuatu yang melukai hati atau menyakiti kalian. Intinya kita sering sharing-sharing dan sama-sama belajar. Saya tidaklah sempurna, masih ada hal-hal yang tidak saya ketahui dan masih banyak sekali. Dan bila mana itu yang teman-teman pahami dan itu ketahui, boleh di-sharing ke saya. Sekali lagi tidak berbagi yang tidak patah. Cocok Mas Andro sarannya pergi menjauh, jangan dekat rumahnya sama ipar. Tak tinggal. Ya, jadi seperti itu ya. Sekali lagi, mudah-mudahan apa yang kita lakukan, apa yang kita sajikan di sini kepada teman-teman bisa menambah pengetahuan bagi saya. Pengetahuan yang tidak dibagi itu bukanlah sebuah pengetahuan. Kalau kita mampu berbagi pengetahuan kepada sesama, disitulah setidaknya kehidupan kita sudah membawa makna dan arti. Terlepas apa yang kita sampaikan itu diterima atau tidak. Tetap semangat, keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya.